Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai fungsi elementer. Fungsi-fungsi elementer pada bilangan kompleks. Sebelumnya pada mata kuliah kalkulus bilangan real telah dipelajari berbagai fungsi, yaitu eksponensial, logaritma, trigonometri. Nah, pada materi perkuliahan hari ini kita akan membahas fungsi-fungsi tersebut dengan domain bilangan kompleks. Fungsi eksponensial yang kita ketahui dalam bilangan real yaitu e pangkat x dengan menggunakan rumus Euler, maka didapat e pangkat i theta sama dengan cos theta ditambah i sin theta. Fungsi eksponen pada bilangan kompleks yang kita tahu bilangan kompleks itu z itu sama dengan x ditambah iy, didefinisikan sebagai fz sama dengan e pangkat z sama dengan e pangkat x ditambah iy sama dengan e pangkat x dikali e pangkat iy sama dengan e pangkat x dikali cos y sama dengan i sin y. Selanjutnya kita membahas tentang sifat-sifat fungsi eksponensial. Nah, kita ketahui yang pertama e pangkat 0 sama 1 ini kalau misalkan pada bilangan real e pangkat 0 sama dengan 1, apakah berlaku pada bilangan kompleks? Kita ketahui z itu misalkan 0 itu sama dengan rumus tadi kan bilangan kompleks, kita ketahui z sama dengan x ditambah iy, x dan i x nya itu sama dengan 0 sedangkan dia itu sama dengan 0, maka 0 ditambah i0 sama dengan e pangkat z sama dengan, kita gantikan z nya tadi kita misalkan 0, kita gantikan z nya dengan 0, maka didapat dengan menggunakan rumus fungsi eksponensial tadi, maka didapat e pangkat 0 dikali cos 0 ditambah i sin 0 itu sama dengan e pangkat 0 sama dengan 1 dikali 1 tambah 0 sama dengan 1. Selanjutnya yang kedua, e pangkat z1 ditambah z2 sama dengan e pangkat z1 dikali e pangkat z2. Untuk kita baru kemudian kita mempunyai di sini z1 nya itu x1 tambah iy1, z2 itu sama dengan x2 ditambah iy2, maka kita buktikan apakah e pangkat z1 ditambah z2 sama dengan e pangkat z1 dikali e pangkat z2. Untuk lebih memudahkan kita membuktikannya, kita buktikan dulu dari ruas kanan ke ruas kiri. Nah, tadi sifatnya jadi e pangkat z1 tambah z2 sama dengan e pangkat z1 dikali z2. E pangkat z1 dikali e pangkat z2 itu sama dengan, sesuai dengan rumus definisi dari fungsi eksponensial tadi, e pangkat z1 sama dengan e pangkat x1 dikali cos y1 tambah i sin y1, sedangkan e pangkat z2 e pangkat x2 dikali cos y2 ditambah i sin y2. Selanjutnya kita kalikan, ini kan dalam bentuk komutatif kan, dalam bentuk perkalian. Nah, kita kalikan e pangkat x1 dikali e pangkat x2 buka kurung yang sama dengan ini kan cos y1 dan cos y2, kita kalikan cos y1 dikali cos y2, baru ini kan i dikali i sama dengan negatif 1, maka didapat negatif sin y1 dikali sin y2 ditambah i dikali sin y1 dikali cos y2 ditambah cos y1 dikali sin y2 sama dengan e pangkat x1 tambah x2. Nah, dalam bentuk perkalian e pangkat z1 dikali e pangkat z2 kan itu sama dengan e pangkat x1 tambah x2. Nah, kemudian selanjutnya cos sin. Nah, dalam komutatif dalam kosinus itu didapat cos dikali y1 ditambah y2 ditambah i kali sin y1 tambah y2, maka didapat e pangkat x1 tambah x2 ditambah i
kali Y1 ditambah Y2 sama dengan E pangkat Z1 tambah Z2, maka terbukti. Selanjutnya yang ketiga, F aksen Z sama dengan E pangkat Z, maka kita punyai Fz sama dengan E pangkat Z sama dengan E pangkat X cos Y ditambah I kali E pangkat X sin Y, maka diperoleh Ux sama dengan E pangkat X cos Y, Vx nya sama dengan E pangkat X cos Y, maka Ux kurang Vy dan Uy kurang Vx itu memenuhi dari persamaan Cauchy-Riemann. Maka Fz merupakan fungsi analitik pada seluruh bilangan kompleks, sehingga F aksen Z sama dengan Ux ditambah I Vx sama dengan E pangkat X cos Y ditambah I kali E pangkat X sin Y, maka sama dengan E pangkat Z. Selanjutnya untuk sifat fungsi eksponen selanjutnya, E pangkat Z tidak sama dengan 0. Kemudian E pangkat konjugat Z sama dengan E konjugat Z. E pangkat konjugat Z sama dengan konjugat E pangkat Z. Kemudian E pangkat Z sama dengan E pangkat Z tambah 2 VI. Baru modulus E pangkat Z sama dengan E pangkat X dan argumen E pangkat Z sama dengan Y. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Cari semua yang memenuhi setiap persamaan E pangkat Z sama dengan negatif 3i. Adalah kita ketahui dari soal E pangkat Z sama dengan negatif 3i. E pangkat X kali cos Y tambah I sin Y, ini dari definisi fungsi eksponensial tadi, itu sama dengan negatif 3i. E kita kalikan ke dalam, E pangkat X cos Y ditambah I E pangkat X sin Y itu sama dengan 0 dikurang 3i, maka diperoleh E pangkat X cos Y sama dengan 0, cos Y sama dengan 0. Dengan kita menggunakan kalkulator dengan cara sebelumnya yang kita pernah pelajari, maka didapat Y itu sama dengan V per 2. V per 2 itu sama dengan 90 derajat kan, Y nya sama 90 derajat tambah K, V, K nya itu elemen dari Z, dan I E pangkat X sin Y itu sama dengan negatif 3i. E pangkat X sin Y sama dengan negatif 3, kurang lebih E pangkat X itu sama dengan negatif 3. Yang mungkin hanya E pangkat X sama dengan 3, jadi X sama dengan ln 3, Z sama dengan ln 3 ditambah I kali V per 2 ditambah KV, dimana K itu sama dengan elemen Z. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi trigonometri. Dengan menggunakan rumus Euler, E pangkat IX itu sama dengan cos X ditambah I sin X. Inilah persamaan satunya. Jika diturunkan, E pangkat negatif X sama dengan E pangkat I kali negatif X sama dengan cos dikali negatif X ditambah I sin negatif X. E pangkat negatif IX sama dengan cos X dikurang I sin X. Inilah persamaan duanya. Kemudian kita eliminasi persamaan 1 dan 2 untuk mendapatkan nilai sin dan cos. Kita eliminasi untuk sin, E pangkat IX sama dengan cos X ditambah I sin X. Kemudian persamaan keduanya E pangkat negatif IX sama dengan cos X dikurang I sin X. Sekarang kita untuk mencari sin X nya, kita hilangkan, kita eliminasikan nilai cos X nya, maka ini tandanya jadi negatif atau tandanya jadi kurang ya. Maka didapat E pangkat IX dikurang E pangkat negatif IX sama dengan, ini habis cos X dikurang cos X, kemudian positif sin tambah I sin X kurang I sin X. Ini kan jadinya I sin X kurang kan positif, jadi I sin X ditambah I sin X sama dengan 2 I sin X. Maka sin X nya didapat E pangkat IX dikurang E pangkat negatif X per 2i. Kemudian eliminasi untuk cos, E pangkat IX sama dengan cos X ditambah I sin X. E pangkat negatif IX sama dengan cos X dikurang I sin X. Untuk menghilangkan cosnya kita jadi positif, maka E pangkat ini jadinya penjumlahan kan, maka E pangkat IX ditambah E pangkat negatif IX sama dengan 2 cos X.
cos X sama dengan I pangkat IX ditambah I pangkat negatif IX per 2. Dan proses eliminasi di atas, maka diperoleh berapa definisi fungsi trigonometri. Tadi kita dapatkan sin X sama dengan I pangkat IX dikurang I pangkat negatif X per 2I. Maka kemudian kita dapat juga cos X I pangkat IX tambah I pangkat negatif IX per 2. Untuk sekan X sama dengan 1 per cos X itu sama dengan 1 per I pangkat IX ditambah I pangkat negatif IX per 2. Itu sama dengan 2 per I pangkat IX ditambah I pangkat negatif IX. Untuk kosekan X nya sama dengan 1 per sin X itu sama dengan 1 per I pangkat IX dikurang I pangkat negatif IX per 2I. Itu sama dengan 2I per I pangkat IX dikurang I pangkat negatif IX. Untuk tangan X nya sama dengan sin X per cos X itu sama dengan I pangkat IX sama kurang I pangkat negatif IX per 2I per I pangkat IX ditambah I pangkat negatif IX per 2. Itu sama dengan I pangkat IX dikurang I pangkat negatif IX per I dikali I pangkat IX ditambah I pangkat negatif IX. Untuk kotangan X nya itu sama dengan cos X per sin X. Kita tahu tadi cos X nya tadi kan dapat I pangkat IX tambah I pangkat negatif IX per 2 per I pangkat IX ditambah I pangkat negatif IX per 2I. Itu sama dengan I dikali I pangkat IX tambah I pangkat negatif IX per I pangkat IX kurang I pangkat negatif IX. Kita langsung saja masukkan ke contohnya. Tentukan nilai dari cos I. Menurut definisi, cos X sama dengan I pangkat IX ditambah I pangkat IX per 2. Cos I sama dengan I pangkat, kita gantikan nilai X nya dengan I, jadi dapat I pangkat I kali I ditambah I pangkat negatif I kali I per 2. Maka cos I pangkat I kali I pangkatnya ini kan, itu sama dengan I pangkat I kuadrat ditambah I pangkat negatif I kuadrat per 2. Maka cos I sama dengan I pangkat negatif. Dalam pelajaran sebelumnya kita ketahui I kali I kan negatif 1, maka I pangkat negatif 1 ditambah negatif I pangkat kuadrat sama I pangkat 1 per 2. Cos I sama dengan setengah dikali 1 per I ditambah I. Selanjutnya kita membahas tentang fungsi logaritma. Definisi dari fungsi logaritma yang dituliskan dalam persamaan I pangkat W sama dengan Z, di mana Z adalah bilangan kompleks yang bukan 0. Dalam hal ini diperhatikan bahwa Z sama dengan R kali I pangkat I theta, di mana theta kurang dari negatif V dan lebih dari V, dan W sama dengan U ditambah IV. Maka menjadi rumus untuk fungsi logaritmanya itu I pangkat U kali I pangkat IV sama dengan R kali I pangkat I theta, di mana theta itu sama dengan argumen Z. Pada pernyataan sebelumnya kita ketahui bahwa I pangkat U sama dengan R dan V sama dengan theta ditambah 2 kali N dikali V, di mana N adalah semua bilangan bulat. Karena I pangkat U sama dengan R, maka U sama dengan ln R, maka dapat ditulis W sama dengan ln R ditambah I dikali theta ditambah 2 kali N kali V, di mana N itu sama dengan 0, positif negatif 1, positif negatif 2. Maka log Z sama dengan ln R ditambah I dikali theta ditambah 2 kali N dikali V, di mana N itu sama dengan 0, positif negatif 1, positif negatif 2, dan seterusnya. I pangkat log Z itu sama dengan Z, di mana Z itu tidak sama dengan 0. Sedangkan ln dikali I pangkat Z sama dengan ln dikali I pangkat X ditambah I kali theta kali I pangkat Z sama dengan X ditambah I dikali Y ditambah 2 kali V 2 kali K kali V sama dengan 2 ditambah 2K VI. Sifat-sifat fungsi logaritma. Yang pertama, ln Z per W sama dengan ln Z dikurang ln W. Yang kedua, ln Z pangkat P sama dengan P dikali ln Z. Yang ketiga, do per do Z kali ln Z
sama dengan 1/z. Yang keempat, len kali zw sama dengan len mutlak z dikali mutlak w ditambah i kali argumen zw sama dengan len dikali mutlak z ditambah i kali argumen z ditambah len mutlak w ditambah i kali argumen w ditambah 2 kvi. Itu sama dengan len z ditambah len w ditambah 2 kvi. Maka kita tahu k itu adalah bilangan bulat. Contohnya, tentukan logaritma dari z sama dengan 2 dan nilai utamanya. Perhatikan bentuk kutub dari z 2, yaitu z sama dengan 2, itu 2 dikali cos 2 kv ditambah i sin 2 kv, di mana k sama dengan 0, positif negatif 1, positif negatif 2, dan seterusnya. Sehingga len z sama dengan len 2 ditambah i kali 2 kv, di mana k itu adalah bilangan bulat. Maka nilai utamanya adalah len 2. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.